Hai Sobat Makan. Di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei. Bagi sobat yang ingin melihat secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-125. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan fenomena baru yang timbul di dunia kepahlawanan, di mana terdapat asosiasi baru tandingan dari asosiasi pahlawan, yaitu Pahlawan Neo, yang pergerakannya semakin mengkhawatirkan bagi asosiasi pahlawan. Selain itu, juga terdapat asosiasi tidak resmi yang menyebut diri mereka sebagai asosiasi korban nama hero, yaitu kumpulan pahlawan yang tidak terima dengan nama pahlawan yang diberikan oleh asosiasi pahlawan. Dan di akhir scene kita diperlihatkan dua saudara, yaitu Suiko dan Suiryu, yang bergabung dengan dua asosiasi pahlawan yang berbeda, di mana Suiko memilih bergabung dengan asosiasi pahlawan, sedangkan Suiryu memilih bergabung dengan Pahlawan Neo. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan suasana di dalam markas Pahlawan Neo. Nampak terlihat Macoy yang sedang membawa Suiryu untuk diperkenalkan dengan anggota Pahlawan Neo lain. Macoy berkata, "Perhatian, ini adalah Suiryu-kun. Dia telah terpilih sebagai salah satu Neo leader seperti kalian. Dia adalah ahli bela diri dengan pengalaman juara dari aliran Void Fist Stealer. Dia sangat kuat," kata Macoy. Kemudian Macoy meneruskan, "Karena kita semua di sini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk saling mengenal. Aku adalah manajer SDM Macoy. Izinkan aku untuk memperkenalkan kalian semua," lanjut Macoy. Kemudian Macoy mulai memperkenalkan para Neo Leader. Yang pertama ia memperkenalkan Acel. Acel merupakan ketua dari grup keamanan warga bernama Hunter. Acel dan 47 anggotanya memiliki pengalaman dengan mengalahkan beberapa monster. Kemudian kedua terdapat Ryumon dengan julukan Gerbang Naga. Ryumon merupakan pemimpin dari organisasi gangster bernama Shumon Gumi yang beranggotakan 400 orang. Dan yang ketiga terdapat Zaidat. Ia merupakan pemodal hebat yang memiliki dan menjalankan banyak bisnis. Zaidat menyediakan dana yang cukup untuk segala fasilitas Neo dan juga menyediakan gaji. Walaupun tidak memiliki pengalaman dalam bertarung dan mengalahkan monster, Zaidat berkata jika ia telah menyediakan dana yang cukup besar untuk peralatan pribadinya. Yang keempat terdapat Webi Gaza. Dia merupakan seorang idol yang memiliki dukungan yang sangat banyak dari anak muda. Namun Webi Gaza sudah beristirahat selama 6 bulan dari dunia idolnya. Ia kemudian menjalankan segala bisnis eksperimen manusia yang sekarang kembali sebagai manusia super. Tujuannya melakukan eksperimen, nampaknya ia ingin lebih unggul dari Amaimas dari segi nyanyian, tarian, dan pertarungan. Kemudian yang kelima terdapat Infel Sinave. Ia merupakan seorang penemu dari gereja reinkarnasi dunia lain. Infel Sinave kemudian berhasil menarik pengikut yang sangat banyak dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sebanyak 900.000 pengikut. Kemudian yang kelima terdapat Raiden. Raiden merupakan juara dari Super Sumo, yaitu turnamen sumo yang diharuskan peserta memiliki tinggi yang lebih dari 3 meter dan berat badan mencapai lebih dari 400 kilo. Sejak debutnya di dunia sumo, Raiden tidak pernah kalah dalam 700 pertandingannya. Lalu yang keenam terdapat Super Aloy Daxin, yang merupakan mantan pahlawan kelas S di asosiasi pahlawan. Macoy menjelaskan jika Daxin telah pensiun dari dunia kepahlawanan profesional. Daxin berada di Pahlawan Neo bukan untuk bertarung di medan perang, melainkan untuk membantu mendidik generasi muda. Dan tiba-tiba di tengah perkenalan terdapat seseorang dari balik pintu yang masuk tanpa permisi. Nampaknya itu merupakan kandidat Neo Leader yang dicoret. Mereka adalah Marsleo dan Koko. Marsleo merupakan petarung underground yang bertarung dengan menggunakan sarung tinju yang diisi pasir. Kemudian dari sisi Koko, ia juga merupakan seorang petarung underground yang memiliki tubuh modifikasi. Mereka berdua datang menemui Macoy untuk protes kenapa mereka tidak dimasukkan ke dalam Neo Leader. Lantas Macoy menjelaskan jika mereka gagal dalam evaluasi Neo Leader. Baik Marsleo maupun Koko tidak mengetahui jalan pikiran dari pahlawan Neo. Pasalnya, yang menjadi Neo Leader justru orang yang menurut mereka tidak layak.
seperti pemimpin agama, orang kaya, bahkan seorang idol. Justru orang kuat seperti mereka tidak dimasukkan ke dalam Neo Leader. Dengan kemarahan yang besar, Marshmello kemudian menunjukkan tekniknya dengan berkata, "Izinkan aku menunjukkan kecepatan tinjuku." Sarung tangan pasir ini memiliki berat 9 kilo dan ini bisa menghancurkan kepala manusia. Knockout dalam deadboxing berarti kematian. Seperti latihan menggunakan pedang asli, itu adalah wahana hiburan untuk membunuh atau dibunuh, kata Marshmello. Dan tiba-tiba tinjuan Marshmello itu pun mendarat di perut Daxin tanpa sengaja. Mengetahui ia telah memukul Daxin, Marshmello lalu berkata, "Maafkan aku hanya berniat menunjukkan pukulanku. Aku tidak mengira aku akan meninju seseorang. Hehe, apa kau baik-baik saja?" kata Marshmello. Namun dari sisi Daxin, ia berkata jika ia baik-baik saja. Bahkan tangan dari Marshmello justru dibuat patah akibat menjotos perut berotot Daxin. Kemudian Suiryu berkata kepada Marshmello dan Koko untuk menyuruh mereka pulang. Mendengar jika Suiryu seperti merendahkan mereka, Marshmello dan Koko pun lalu menyerang Suiryu secara bersamaan. Namun Suiryu dengan mudah menghentikan serangan mematikan dari petarung bawah tanah itu. Kemudian seseorang bernama A mencoba melerai pertarungan tersebut. Perlu diketahui jika A merupakan anggota Neo Leader. Ia merupakan pembunuh dengan nilai spesial kelas A. Gaya bertarung A sangat efektif untuk mengalahkan monster. Setelah pertarungan usai, Machoy kembali memperkenalkan anggota Neo Leader lain. Kali ini ia memperkenalkan Cilik Emperor, seorang anak berusia 10 tahun yang memiliki kemampuan tempur dengan memanfaatkan senjata canggih buatannya sendiri. Dan Machoy lalu memperkenalkan mantan pahlawan kelas S lain yang memutuskan untuk bergabung dengan pahlawan Neo. Ia adalah Metalbat yang dijuluki petarung cinta damai yang terkuat. Setelah itu Machoy kemudian memperkenalkan Erimin dan Destro. Mereka merupakan penanggung jawab keamanan Neo Tower dan agen yang bertugas menindak pelanggar peraturan. Dan nampaknya Erimin dan Destro bukanlah manusia biasa. Mereka adalah cyborg dengan modifikasi tubuh yang mencapai 94% dan 95%. Dan terakhir Machoy memperkenalkan seseorang yang duduk di belakang. Machoy kemudian berkata, keberadaannya bertindak sebagai pendorong dari pembuatan Neo Hero. Tentunya ia akan menjadi simbol di era baru hero ini. Pemimpin yang berada di atas kita semua, ya katakan sesuatu. Perkenalkan dirimu, kata Machoy. Seorang yang dimaksud Machoy itu pun hanya terdiam membisu. Ia nampaknya sedang memikirkan suatu hal. Ia memikirkan peristiwa yang baru-baru ini ia saksikan, yaitu ia melihat Saitama yang pada waktu itu melompat dari gedung ke gedung dengan menggendong Amaimas. Ia kemudian berusaha mengejar Saitama dengan kemampuan baju tempurnya. Namun apa daya, kemampuan Saitama tidak dapat ia tandingi. Selain itu, di tengah jalan ia dicegat oleh Genos ketika berusaha mengejar Saitama. Genos menghentikannya agar ia tidak mengganggu aktivitas gurunya. Setelah dihentikan Genos, ia lantas berkata, "Apa yang kau pikirkan? Hero profesional kabur dengan membawa monster. Ini sudah masuk laporan. Ini tidak bisa disembunyikan lagi. Apakah ini usaha asosiasi hero untuk melindungi Amaimas? Dan ada apa dengan si botak yang cepat itu? Aku mungkin dapat atau tidak dapat menyelesaikan situasi ini tergantung dari jawabanmu," katanya sambil melakukan gerakan bertarung. Nampaknya ia mencoba menantang Genos, namun Genos tidak meladeninya. Lantaran Genos mendeteksi energi yang cukup kuat di beberapa pakaiannya. Genos lalu menyimpulkan jika dia bukanlah orang biasa, melainkan seorang hero. Dan benar saja, ia kemudian memperkenalkan diri kepada Genos jika namanya adalah Blue, orang nomor 1 di pahlawan Neo. Blue nampaknya sedang memikirkan tindakan dari pahlawan dari asosiasi pahlawan yang membawa kabur Amaimas. Blue nampak kecewa dengan tindakan asosiasi pahlawan terkait Amaimas. Kemudian, Blue pun berdiri dan memperkenalkan dirinya kepada semua leader Neo. Blue mengatakan jika ialah yang menciptakan Neo Hero. Tujuannya untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana hero yang sebenarnya. Dengan menjunjung tinggi nama keadilan dengan mempertaruhkan segalanya. Dan lebih lanjut lagi, Blue bukanlah anak 16 tahun biasa. Ia ternyata anak dari pahlawan kelas S peringkat 1, yaitu Blast. Dan tiba-tiba kemunculan dari Blue itu pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya.
Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.